Halo semuanya, perkenalkan nama saya Raymondus Joshua Kurniawan dengan NIM 1424000237. Di sini saya akan memperkenalkan fitur-fitur dari Blender. Pada saat kalian buka aplikasi Blender, tampilan seperti ini yang akan kalian lihat. Tampilan yang kalian lihat ini terbagi dari beberapa bagian, seperti bagian yang di atas ini disebut header. Kemudian bagian yang terdapat kubus ini disebut viewport. Dan yang di sebelah sini toolbar. Ini adalah outline. Dan di bawahnya properties, dan yang paling bawah sendiri ini adalah timeline. Dan saya akan menjelaskan mulai dari bagian header. Seperti yang kalian lihat dari sebelah kiri, seperti di file yang ada di software lain, di menu file di sini juga terdapat menu new file, open file, save file, dan yang lain-lain, dan pengaturan lainnya seperti di software-software lain. Di sebelahnya terdapat menu render yang berisi tools yang digunakan untuk hal rendering. Kemudian tab window seperti di software lain yang berisi pengaturan mengenai jendela interface. Di sebelahnya lagi ada tab help yang berguna untuk kalian bertanya saat tersesat di jalan. Kemudian di sini ada screen layout untuk mengubah viewport menjadi sesuai kebutuhan. Lebih jelasnya kalian bisa mencoba sendiri di rumah. Kemudian ada skin browse. Dalam hal perfilman atau animasi, skin browse ini sangat digunakan. Kemudian di sebelahnya ada render engineer. Render engineer ini terdapat dari 3 blender, yaitu Blender Render, Blender Game, dan Title Blender. Blender Game Engineer ini biasa digunakan untuk membuat game, dan Title Render ini yang biasa digunakan untuk blenderian yang sudah akhir ya. Kemudian yang terakhir adalah panel di mana semua informasi umum mengenai apa yang dikerjakan software Blender. Jika lambang ini diklik, maka akan muncul tampilan informasi versi dan recent file yang seperti kalian pertama kali lihat. Kemudian objek lain yang terlihat di viewport adalah kamera dan lampu. Di sebelah kiri atas terdapat tulisan user purpose atau user perspective. Ini adalah jenis view yang sedang digunakan. Di sebelah kiri bawah terdapat garis eksis 3 warna. Garis eksis 3 warna ini warna merah, hijau, dan biru. Ini adalah petunjuk arah eksis. Garis-garis kotak tersebut biasa disebut dengan grid floor. Bisa menjadi penanda batas atas, bawah dalam dunia 3D yang disediakan. Dan di sebelah kanan ada lambang plus untuk memunculkan properties self. Anda juga bisa menekan tombol N di laptop Anda untuk memunculkannya. Seperti ini. Tool self ini berisi perintah
yang bisa Anda aplikasikan ke dalam 3D object yang terseleksi seperti transform, translate, rotate, skala, edit, duplicate, dan hapus, dan banyak lainnya. Property self berisi hal-hal yang juga penting kaitannya dengan mesh yang sedang Anda manipulasi, seperti ukuran dari transformasi, rotasi, dan skala yang sudah Anda terapkan, dan pengaturan tampilan. Yang ketiga, saya akan bahas tentang timeline window. Berbicara tentang animasi, pastinya ada kaitan dengan waktu. Disinilah Anda nantinya akan mengatur waktu untuk setiap gerakan dari animasi yang sudah Anda buat. Di sebelah sini, warna abu-abu terang adalah frame yang telah ditentukan untuk menjadi kurun waktu animasi, dan warna gelap adalah yang tidak. Ini yang terang, dan ini adalah yang tidak. Di bawahnya merupakan header milik timeline window, angka ini, yang berisi tools timeline. Hal penting yang Anda ketahui di sini adalah tab yang bertulisan start 1 ini dan N 250. Ini berarti animasi Anda akan dirender mulai dari frame 1 sampai frame 250. Di sebelahnya ada angka 1, berarti Anda sekarang sedang berada di frame 1. Di sebelahnya lagi terdapat tools yang memiliki fungsi sama dengan yang ada di CD atau DVD. 1 panah untuk play, 2 panah untuk berpindah 1 frame, 2 panah dengan garis adalah untuk melompat ke frame dari awal atau akhir. Dan titik merah yang ada di sebelah kanan ini adalah tombol yang berguna untuk merekam semua manipulasi yang Anda terapkan pada objek 3D jika diaktifkan. Atau dalam bahasa Blendernya adalah akan menambah keyframe dari setiap manipulasi objek ke dalam frame yang dipilih secara otomatis. Kemudian kita ke outline window. Outline window, secara garis besar, outline window berisi dari daftar objek yang ada di dalam 3D view kita. Tidak hanya daftar, tapi semua koneksi antar objek seperti parent head, hidden, dan lain-lain juga terlihat di sini. Misalnya saat ini yang terlihat adalah render layers, world, kamera, cube, dan lamp. Karena memang saat ini hanya itu objek-objek yang ada di viewport kita. Kamu Yasmin kan? Ya. Dan lambang mata yang ada di sini adalah untuk mengetahui bagian-bagian mana saja yang tampak dapat dilihat oleh kita, seperti kamera, cube, dan lampu di sini. Kemudian di sebelahnya ada tombol panah. Lambang panah di sini adalah untuk membuat objek yang bisa diseleksi. Dan yang terakhir, lambang kamera adalah untuk membuat objek ikut render atau tersembunyi saat dirender. Kamera, panah, mata. Dan selanjutnya kita akan beralih ke properties Windows yang ada di bawah outline window ini. Oke. Property Windows bisa dikatakan sebagai Windows kedua terpenting setelah 3D. Property Windows memiliki banyak fungsi sesuai dengan tab pada header milik Properties Windows itu sendiri. Tab yang paling sering digunakan adalah Render tab. Ini yang memiliki lambang seperti kamera. Di sini
ini berisi semua informasi mengenai rendering, hal seperti merubah ukuran kamera, kualitas render, jumlah frame rate, dan lain-lain. Kalian bisa mencobanya. Kemudian ada modifier tab di sini yang memiliki lambang kunci Inggris. Mungkin agak susah untuk jelaskan di sini karena modifier akan mudah untuk dimengerti jika kalian mencobanya dan menerapkan sendiri. Kemudian ada material tab yang memiliki lambang bola warna merah. Tab ini sebelumnya saya ingin menyinggung sedikit tentang teknik pewarnaan pada mesh di Blender. Pertama, ada yang namanya material. Ini merupakan cara pewarnaan sesuai dengan sifat dan materialnya. Dan yang kedua adalah tekstur yang merupakan gambar dari warna itu sendiri. Tab ini adalah untuk menambahkan atau mengubah material pada mesh. Tekstur tab yang memiliki lambang kotak catur berwarna merah dan putih seperti dijelaskan tadi, di sini Anda bisa mengatur gambar yang Anda nantinya menjadi warna dari mesh milik kita. Kemudian ada particle tab yang memiliki lambang cahaya atau bintang. Anda bisa membuat objek yang kompleks dalam artian berjumlah banyak dengan particle system. Terlihat dari namanya, objek yang bisa Anda buat seperti rambut, rumput, hujan, bahkan bisa membuat sebuah kota dengan menjadikan sebuah mesh berbentuk kota sebagai partikelnya. Kemudian yang terakhir adalah physics tab yang memiliki lambang centang atau bola yang memantul, centang atau bola yang memantul. Tab ini berfungsi untuk semua gerakan realistis berdasarkan hukum fisika, seperti benda yang jatuh ke bawah, memantul air, air yang mengucur, api dan asap, kain yang lembut dan berubah bentuk saat bersentuhan. Ini untuk animasi. Semua dapat Anda lakukan di tab ini. Sekian penjelasan singkat mengenai pengenalan interface dari saya. Semoga bermanfaat. Terima kasih.